Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, saya percaya kita dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita kembali bersama-sama pagi ini menghadap Tuhan, menaikkan syukur dan pujian kita untuk kasih setianya. Mari persiapkan dirimu Bapak Ibu Saudaraku, kita teduhkan hati kita. Satu firman Tuhan mengawali doa kita pagi ini dari Mazmur 118 ayat 24 berkata, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya." Ini adalah hari Tuhan yang Tuhan jadikan. Mari kita naikkan syukur dan pujian kita. Teduhkan hatimu, tenangkan jiwamu, kita berdoa. Haleluya. Bapa yang mulia, Bapa yang agung, maha bijaksana, yang menjadikan hari yang baru bagi kami dan terus menyertai, memberkati, mengasihi kami dengan cara-Mu yang sempurna setiap hari. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Pagi ini dan sepanjang hari ini, kami mau terus naikkan syukur kami
pujian pengagungan kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melawat setiap kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, sahabat kami, semua orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada, yang juga mengikuti doa pagi ini. Tuhan memberkati, Tuhan melawat. Terima kasih. Doa pagi ini hanya bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan saja. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, teduhkan hatimu dan arahkan pandangmu hanya kepada Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, buat kasih setiamu, buat kemurahanmu. Haleluya. Mari saudaraku, nikmati pagi ini dalam hadirat Tuhan. Naikkan pujian sembah kita. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kemurahanmu, buat kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Naikkan pujian kembali dari awal saudaraku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Di dalam Tuhan kami tak akan pernah goyah. Kekuatan
hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan. Amin. Dia setia, saudara. Setia menopangku, berseru berharap dalam Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyang selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyang selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Tak akan goyah hidupku selamanya bersama Tuhan. Kau kekuatanku, Kau pertolonganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab tak Kau biarkan kami goyah dan terjatuh. Bahkan ketika kami terjatuh, Engkau angkat kami, Engkau angkat kami, Engkau tegakkan kami, Engkau menguatkan kami untuk melalui setiap badai pencobaan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Terima kasih. Mari saudaraku, teman-teman sekalian, sembah Tuhan, bermazmur, bersyukur bagi Dia. Naikkan ucapan syukurmu pagi ini, sebab Dia Allah yang layak dipuji, disembah. Beri yang terbaik pagi ini, syukurmu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang terbaik, Kau terindah Tuhan. Terima kasih. Kau gunung batu, persembunyian kami, pertolongan keselamatan kami. Terima kasih, terima kasih ya Allah, kami bersyukur. Terima kasih, sebab Engkau saja yang layak, sebab Engkau saja yang layak untuk kami sembah, untuk kami puji.
Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu yang terus Kau nyatakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lagi lebih sungguh, saudara. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, sungguh Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bersama katakan, di hidupku, di hidupku. haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, tentu di pagi hari ini kita semua sudah menyiapkan hati, pikiran untuk mendengarkan pesan di pagi hari ini tentunya. Renungan kebenaran. Pagi ini kita akan merenungkan teriakan 2000 tahun yang lalu yang diteriakan oleh banyak orang. Hosana. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajak kami untuk mengerti apa sebenarnya yang terjadi ketika banyak orang meneriakkan Hosana. Agar kami hari ini pun tidak melakukan kesalahan yang sama. Kami mau meneriakkan Hosana dengan konteks yang benar, Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin bacakan perikopnya terlebih dahulu ya. Matius pasal 21 ayat 8 sampai 10. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata,
siapakah orang ini? Ini kejadian yang luar biasa ya saudara ya. Nubuatan tentang Mesias. Itu bahwa Mesias akan masuk ke kota Yerusalem menunggang keledai, saudara. Dan ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Saudara, orang-orang ketika itu meneriakkan Hosana, yang artinya mereka itu berteriak di dalam kondisi yang putus asa, saudara. Ya, jadi Hosana itu seringkali kalau zaman sekarang diartikan sebagai seruan pujian. Tapi sebenarnya bukan. Hosana itu berasal dari bahasa Ibrani Hoshiana, yang berarti tolonglah kami sekarang. Itu artinya. Jadi bukan hanya pujian, melainkan seruan dari hati yang putus asa dan penuh pengharapan. Ini dia Mesias datang. Gitu. Tolonglah kami. Ya. Makanya dalam kalimat berikutnya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, orang yang tidak mengerti jadi salah. Hosana, terpujilah Tuhan. Bukan itu artinya. Artinya tolonglah kami. Ya. Nah, jadi orang banyak di Yerusalem saat itu berseru bukan karena mereka mengerti misi Tuhan yang sebenarnya, melainkan mereka berharap Tuhan Yesus menjadi Mesias secara politik, yaitu membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Itu sebenarnya, saudara. Namun Tuhan Yesus datang bukan untuk merebut tahta dunia ini, melainkan menyelamatkan jiwa manusia. Teriakan Hosana menjadi nubuatan sebenarnya, tanpa mereka sadari. Mereka meminta keselamatan, dan Yesus memang datang untuk itu. Cuma dalam pikiran manusia, ketika itu Mesias digambarkan sebagai pembebas dari penjajahan Roma. Ya. Nah, ini. Mari pagi ini kita merefleksikan terhadap diri kita masing-masing, saudara. Apakah ketika kita meneriakkan Hosana, apa maksudnya? Dari dalam diri kita ini apa? Apakah kita hanya sekedar meneriakkan tanpa pengertian? Atau kita hanya meneriakkan Hosana untuk memuji Dia tanpa makna yang dalam? Sesungguhnya apa yang keluar dari mulut kita ini jangan sampai sia-sia. Kalau kita berteriak Hosana, kita harus mengerti situasinya, posisi diri kita. Tuhan, tolonglah kami. Meskipun kami sekarang bukan dalam penjajahan Roma, tapi sebagian besar dari kami masih menjadi budaknya dosa, dijajah oleh dosa. Hosana, tolonglah kami. Barulah terpujilah Engkau Tuhan. Begitu, ya saudara ya. Jadi keselamatan yang Tuhan janjikan itu bukan keselamatan di bumi ini, secara politik, secara keamanan di bumi, bukan. Melainkan diselamatkan dari maut. Melainkan dipulihkan hubungannya dengan Allah Bapa. Melainkan menjadi anak Allah. Kan begitu, saudara. Jadi kalau kita zaman sekarang ini mengaku percaya dan mengatakan Hosana, kita harus tahu, tolonglah kami Tuhan dari dosa-dosa kami. Dosa sudah ditebus di kayu salib, betul. Tetapi ada yang satu harus kita lakukan bersama, dengan pertolongan Tuhan tentunya, yaitu natur dosa yang masih tinggal dalam daging kita. Itulah tugas kita satu-satunya yang terakhir. Salibkan manusia lama kita. Kita harus mau memikul salib setiap hari, melepaskan segala milik kita, sebab semuanya ini milik Tuhan, bukan milik kita. Mestinya demikian ya, saudara ya. Jadi mulai sekarang kalau kita teriakan Hosana,
itu bukan sekedar luapan emosi, tapi benar-benar teriakan iman, saudara. Tolonglah kami sekarang Tuhan, karena hanya Engkaulah keselamatan kami. Hosana adalah teriakan minta tolong. Sekaligus kita bisa memuji berikutnya. Pujian yang lahir dari penyerahan diri. Biarlah Engkau yang memerintah kami, bukan aku yang menentukan jalan hidupku. Juga sekaligus doa yang penuh pengharapan. Aku percaya Tuhan memegang seluruh hidupku. Walau sekarang aku belum mengerti, sepertinya jalan-jalan belum terlihat terang benderang, masih ada sisi-sisi remang-remang, tapi itulah proses dari Tuhan. Ketika kita meneriakkan Hosana, artinya tolonglah kami Tuhan, hanya Engkau yang bisa menolong kami. Itu sebenarnya, saudara. Jadi ketika kita memuji Tuhan pun, jangan salah, Hosana itu artinya tolonglah kami. Karena Engkaulah juru selamat kami satu-satunya. Baru kita lanjutkan, terpujilah Engkau Tuhan, yang datang karena diutus Bapa. Terpujilah Engkau satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya Tuhan kami. Sehingga apapun yang kami hidupi sekarang ini, pasti dalam pertolongan Tuhan. Sebab prioritas Bapa itu hanya satu, yaitu menyelamatkan jiwa kita semua. Mulai sekarang, saudara. Sebab itu pertobatan juga harus dilakukan mulai sekarang. Jangan ditunda-tunda, nanti saja kalau sudah tua, nanti saja kalau aku sudah pensiun. Jangan. Teriakan, aku mau bertobat Tuhan. Hosana. Itu harus mulai sekarang. Dan harus dimulai dalam segala hal. Soal mamon, soal pasangan hidup, soal pekerjaan, karir, soal jabatan, kekuasaan, soal apapun, saudara. Kalau kita berani meneriakkan Hosana, artinya kita harus sudah siap hidup kudus. Sebab orang yang tidak mau bertobat tidak ditolong Tuhan. Hanya orang yang meneriakkan pertobatanlah yang akan ditolong Tuhan. Diampuni dosanya, diproses, dididik menjadi anak Allah. Itu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua benar-benar diberkati dengan rema pagi ini. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk kami semua menjadi bagian dalam keluarga besar GMM. Kami mengucap syukur juga untuk seluruh pribadi atau tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Seluruh umat dimanapun berada, Tuhan juga berkati. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.